Penyusunan langkah-langkah pembelajaran. Konsep dasar penyusunan langkah pembelajaran. Penyusunan langkah-langkah pembelajaran adalah memperkirakan tindakan yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Penyusunan ini perlu dilakukan untuk mengkoordinasikan komponen-komponen pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran disusun untuk membantu peserta didik menguasai kompetensi dasar yang diberikan. Langkah-langkah pembelajaran merupakan hal yang sangat menentukan dalam keberhasilan peserta didik menguasai kompetensi dasar. Dengan kegiatan pembelajaran yang disusun dengan tepat, peserta didik akan lebih mudah menguasai materi ajar yang diberikan. Langkah-langkah penyusunan perencanaan pembelajaran. Yang pertama, merumuskan tujuan khusus pembelajaran. Rumusan tujuan pembelajaran menurut Bloom tahun 1964 mencakup 3 aspek penting, yaitu domain kognitif, domain afektif, dan domain psikomotorik. Pada domain kognitif, tujuan pembelajaran berkaitan dengan aspek intelektual peserta didik melalui penugasan pengetahuan dan informasi mengenai data dan fakta, konsep, generalisasi, dan prinsip. Semakin kuat seseorang dalam menguasai pengetahuan dan informasi, maka semakin mudah seseorang dalam melaksanakan aktivitas belajar. Domain afektif adalah domain yang berhubungan dengan penerimaan dan apresiasi seseorang terhadap suatu hal dan perkembangan mental yang ada dalam diri seseorang. Domain psikomotorik adalah domain yang menggambarkan kemampuan dan keterampilan seseorang yang dapat dilihat dari unjuk kerja atau performance yang berupa keterampilan fisik dan keterampilan non-fisik. Keterampilan fisik adalah keterampilan seseorang untuk mengerjakan sesuatu dengan menggunakan otot. Sedangkan keterampilan non-fisik adalah keterampilan seseorang yang menggunakan otak sebagai alat utama dalam mengerjakan dan memecahkan suatu permasalahan. Yang kedua, belajar bukan hanya sekedar mencatat dan menghafal. Belajar bukan hanya sekedar mencatat dan menghafal, akan tetapi proses berpengalaman, sehingga peserta didik harus didorong secara aktif untuk melakukan kegiatan tertentu, mencari dan menemukan sendiri fakta. Ada kalanya proses pembelajaran juga dilakukan dengan simulasi dan dramatisasi. Tujuan yang hendak dicapai tidak hanya sekedar untuk mengingat, tetapi juga menghayati suatu peran tertentu yang berkaitan dengan perkembangan mental dan emosi peserta didik. Ada kalanya peserta didik juga diberi kesempatan untuk belajar secara berkelompok yang memberikan pengalaman pada peserta didik tersebut untuk mampu bersosialisasi dengan orang lain. Yang ketiga, menentukan kegiatan belajar mengajar yang sesuai. Menentukan kegiatan pembelajaran yang sesuai pada dasarnya dapat dirancang melalui pendekatan kelompok atau pendekatan individual. Pendekatan kelompok adalah pembelajaran yang dirancang dengan menggunakan pendekatan klasikal, yakni pembelajaran di mana setiap peserta didik belajar secara berkelompok, baik kelompok besar maupun kelompok kecil. Pembelajaran individual adalah pembelajaran di mana peserta didik belajar secara mandiri melalui bahan ajar yang dirancang sedemikian rupa sehingga peserta didik dapat belajar menurut kecepatan dan kemampuan masing-masing. Yang keempat, menentukan orang yang terlibat dalam proses pembelajaran. Orang-orang yang akan terlibat dalam proses pembelajaran dan berperan sebagai sumber belajar meliputi instruktur atau pendidik dan tenaga profesional. Peran pendidik dalam proses pembelajaran adalah sebagai pengelola pembelajaran. Agar pendidik dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya secara maksimal, maka seorang peserta didik harus memiliki keterampilan untuk berbicara dan berkomunikasi dengan menggunakan berbagai media. Selain itu,
Pendidik juga berperan sebagai pengatur lingkungan belajar yang memberikan pengalaman belajar yang memadai bagi peserta didik. Pendidik dituntut untuk dapat mendesain dan mengatur lingkungan agar peserta didik dapat dengan penuh semangat sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Yang kelima, memilih bahan dan alat pembelajaran. Penentuan bahan dan alat dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut, yaitu keberagaman kemampuan intelektual peserta didik, jumlah dan keberagaman tujuan pembelajaran khusus yang harus dicapai peserta didik, tipe-tipe media yang diproduksi dan digunakan secara khusus, berbagai alternatif pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran, bahan dan alat yang dapat dimanfaatkan, dan fasilitas fisik yang tersedia. Yang keenam, ketersediaan fasilitas fisik. Fasilitas fisik merupakan faktor yang akan berpengaruh terhadap keberhasilan proses pembelajaran. Fasilitas fisik meliputi ruangan kelas, pusat media, laboratorium, dan lain-lain. Pendidik dan peserta didik akan bekerja sama menggunakan bahan pelajaran, memanfaatkan alat, berdiskusi, dan lain sebagainya, dan kesemuanya itu dapat digunakan melalui proses perencanaan yang matang melalui pengaturan secara profesional, termasuk adanya dukungan finansial sesuai dengan kebutuhan. Yang ketujuh, perencanaan evaluasi dan analisis hasil belajar. Prosedur evaluasi merupakan faktor penting dalam perencanaan pembelajaran, sebab dengan evaluasi akan dapat dilihat keberhasilan pengelolaan pembelajaran dan keberhasilan peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Di samping itu, hasil analisis pencapaian peserta didik dapat dijadikan sebagai masukan untuk pengambilan keputusan tentang tindak lanjut dan pembelajaran remedial. Kriteria penyusunan langkah pembelajaran. Kriteria penyusunan langkah pembelajaran digunakan untuk memperbaiki mutu langkah pembelajaran yang menginspirasi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum menyusun langkah-langkah pembelajaran yaitu mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat kesuksesan pencapaian tujuan, ketersediaan sumber belajar, merumuskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, memilih dan menetapkan isi dan bahan ajar, dan merencanakan dan memperkirakan alokasi waktu pembelajaran. Kriteria berikut dapat dijadikan sebagai acuan penyusunan langkah perencanaan pembelajaran yang baik. Yang pertama, signifikasi yang diartikan sebagai kebermaknaan. Nilai signifikansi artinya adalah bahwa perencanaan pembelajaran hendaknya bermakna agar proses pembelajaran berjalan efektif dan efisien. Yang kedua yaitu relevan. Relevan yang diartikan sebagai bahwa perencanaan yang kita susun memiliki nilai kesesuaian baik internal maupun eksternal, mengacu ke kurikulum dan kehidupan sehari-hari. Kesesuaian internal adalah perencanaan pembelajaran harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku, sedangkan kesesuaian eksternal mengandung arti bahwa perencanaan pembelajaran yang disusun harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kepastian. Kepastian bermakna bahwa dalam perencanaan pembelajaran yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan proses pembelajaran, berisi langkah-langkah pasti yang dapat dilakukan secara sistematis sebagai keputusan profesional. Yang keempat, adaptabilitas. Adaptabilitas artinya bersifat lentur atau tidak kaku. Misalnya, perencanaan pembelajaran ini dapat diimplementasikan manakala memiliki syarat tertentu. Sebaiknya, pendidik menyusun perencanaan pembelajaran untuk dapat diimplementasikan dalam berbagai keadaan dan berbagai kondisi. Yang kelima, kesederhanaan. Perencanaan pembelajaran harus bersifat sederhana, artinya mudah diterjemahkan dan mudah diimplementasikan. Perencanaan yang rumit dan sulit untuk diimplementasikan tidak akan berfungsi sebagai pedoman untuk pendidik dalam pengelolaan pembelajaran. Yang keenam, prediktif.
Prediktif artinya memiliki daya ramal yang kuat. Perencanaan menggambarkan apa yang akan terjadi seandainya. Dengan didukung teori tentang prediktor keberhasilan pembelajaran. Daya prediksi sangat penting untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi. Dengan demikian, akan mudah bagi pendidik untuk mengantisipasinya. Tahap dan ruang lingkup tahapan pembelajaran. Belajar merupakan kegiatan sehari-hari yang dilakukan baik di lingkungan formal, non-formal maupun di masyarakat. Lingkungan formal yaitu sekolah dan institusi pendidikan. Non-formal antara lain kursus-kursus dan pelatihan, serta lingkungan masyarakat yang merupakan tempat interaksi sosial. Kegiatan belajar yang dialami oleh peserta didik ada hubungannya dengan usaha pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik. Pada sisi lain, kegiatan belajar juga berupa perkembangan mental yang didorong oleh tindak pendidik atau pendidikan. Dengan kata lain, belajar ada kaitannya dengan usaha atau rekayasa pendidik. Dalam pengelolaan program pembelajaran, ada beberapa langkah atau tahapan yang harus dijalani oleh seorang pendidik. Tahapan tersebut sama dengan tahapan pengelolaan pembelajaran mata pelajaran, antara lain yaitu tahap persiapan atau tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap penilaian atau evaluasi. Adapun penjelasan dari setiap tahapan yaitu yang pertama, tahap persiapan atau perencanaan. Persiapan atau perencanaan adalah tahap awal yang harus dilalui oleh pendidik dalam pembelajaran. Pada tahap ini, pendidik mempersiapkan segala sesuatu agar pembelajaran yang akan dilaksanakan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Proses pembelajaran dikatakan efektif apabila penyampaian bahan pembelajaran sesuai dengan waktu yang tersedia. Sedangkan yang dimaksud dengan pembelajaran yang efisien adalah semua bahan pelajaran dapat dipahami peserta didik. Agar proses pembelajaran yang dilakukan efektif dan efisien dan peserta didik aktif mengikuti pembelajaran, pendidik perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang diberikan. Yang kedua, ruang lingkup dan urutan bahan yang dimiliki. Ketiga, saran dan fasilitas yang dimiliki. Keempat, jumlah peserta didik yang akan mengikuti pelajaran. Yang kelima, waktu jam pelajaran yang tersedia. Dan yang keenam, sumber bahan pelajaran yang bisa digunakan. Lanjut ke tahap yang kedua, yaitu tahap pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan, aktivitas belajar mengajar berpedoman pada persiapan pengajaran yang dibuat. Pemberian bahan pelajaran disesuaikan dengan urutan yang telah diprogram secara sistematis dalam tahap persiapan. Langkah-langkah pelaksanaan pembelajaran meliputi yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Kegiatan awal merupakan kegiatan awal tatap muka antara pendidik dan peserta didik. Dalam kegiatan ini, pendidik memberi petunjuk, pengarahan, dan apresiasi, atau dapat juga dengan menyampaikan tujuan yang akan dicapai dan memberikan beberapa pertanyaan. Dalam kegiatan inti, pendidik menjelaskan materi dengan menggunakan pendekatan, metode, dan teknik yang sudah ditentukan. Sedangkan dalam kegiatan akhir dapat berupa umpan balik dan penilaian. Dalam pelaksanaan program pembelajaran, pendidik lebih dulu harus mengadakan pretest untuk mengetahui penguasaan peserta didik terhadap bahan pembelajaran. Kemudian pada akhir pelajaran, pendidik mengadakan post-test sebagai akhir dari seluruh proses interaksi pembelajaran. Lalu tahap yang ketiga yaitu tahap penilaian atau evaluasi. Pada bagian ini, proses belajar mengajar dievaluasi untuk mengetahui sejauh mana penguasaan bahan pelajaran oleh peserta didik dan untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi pembelajaran yang telah dilaksanakan. Menurut Nana Sujana, inti penilaian adalah proses memberikan atau menentukan nilai kepada objek tertentu berdasarkan suatu kreativitas tertentu. Sedangkan
Fungsi dari evaluasi itu sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama, penilaian berfungsi selektif. Yang kedua, penilaian berfungsi diagnostik. Yang ketiga, penilaian bersifat sebagai penempatan. Dan yang keempat, penilaian berfungsi sebagai pengukur keberhasilan. Menurut Suharsismi Arikanto tahun 1997, untuk mengetahui apakah peserta didik telah menguasai bahan yang diajarkan, perlu diadakan post-test sebagai akhir dari proses mengajar. Bentuk dan jenis tes yang digunakan bisa bermacam-macam, namun tetap berpedoman pada tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Submateri yang akan dibahas selanjutnya yaitu mengenai strategi penyusunan tahapan pembelajaran. Secara umum, strategi ini dapat diartikan sebagai suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Dihubungkan dengan pembelajaran, strategi juga bisa diartikan sebagai pola-pola umum, kegiatan pendidik dan peserta didik dalam perwujudan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Nah, strategi pembelajaran ini merupakan suatu rencana, tindakan, atau rangkaian kegiatan yang termasuk juga penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran. Ini berarti bahwa di dalam penyusunan suatu strategi baru, sampai pada proses penyusunan rencana kerja itu belum sampai pada tindakan. Strategi ini disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya di sini bahwa arah dari semua keputusan penyusunan strategi adalah pencapaian tujuan, sehingga penyusunan langkah-langkah pembelajaran, pemanfaatan berbagai fasilitas, dan sumber belajar semuanya ini diarahkan dalam upaya pencapaian tujuan. Namun, sebelumnya perlu dirumuskan suatu tujuan yang jelas yang dapat diukur keberhasilannya. Secara prinsip, kegiatan pembelajaran ini merupakan proses pendidikan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi mereka, menjadi kemampuan yang semakin lama semakin meningkat nih dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan dirinya untuk hidup dan untuk bermasyarakat, berbangsa, serta berkontribusi pada kesejahteraan hidup umat manusia. Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran ini diarahkan untuk memberdayakan semua potensi peserta didik menjadi kompetensi yang diharapkan. Selanjutnya yaitu susunan langkah-langkah standar dalam proses pembelajaran, yakni sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada langkah-langkah pembelajaran pendahuluan awal. Yang terdapat orientasi. Nah, orientasi ini memusat perhatian peserta didik terhadap materi yang akan dipelajari. Dapat dilakukan dengan menunjukkan benda yang menarik, memberikan ilustrasi, membaca berita di surat kabar, dan sebagainya. Kedua yaitu ada apersepsi. Apersepsi yaitu memberikan persepsi awal kepada peserta didik tentang materi yang akan diajarkan. Tahap ini juga dapat digunakan untuk mengetahui pengetahuan prasyarat yang harus dimiliki peserta didik, yang dapat digali dengan melakukan pretest. Yang ketiga yaitu ada motivasi. Pendidik memberikan gambaran manfaat mempelajari mata pelajaran yang akan disampaikan. Keempat yaitu pemberian acuan. Pemberian acuan ini biasanya berkaitan dengan kajian ilmu yang akan dipelajari. Acuan dapat berupa penjelasan materi pokok dan uraian materi pembelajaran secara garis besar. Lalu yang kelima yaitu ada pembagian kelompok belajar dan penjelasan mekanisme pelaksanaan pengalaman belajar sesuai dengan rencana langkah-langkah pembelajaran yang telah ditentukan. Lalu langkah-langkah pembelajaran inti. Kegiatan inti ini merupakan proses pemberian pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar yang telah dicapai atau hendak dicapai. Kegiatan inti ini harus dirinci sedemikian rupa agar peserta didik benar-benar memahami kompetensi dasar yang hendak dicapai. Perincian tersebut termuat dalam pembagian kegiatan inti ini menjadi 3 tahap, yaitu eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi. Langkah pembelajaran inti ini berisi langkah-langkah sistematis yang dilalui peserta didik untuk dapat mengkonstruksi ilmu
sesuai dengan skemata masing-masing. Langkah-langkah tersebut disusun sedemikian rupa agar peserta didik dapat menunjukkan perubahan perilaku sebagaimana dituangkan pada tujuan pembelajaran dan indikator. Nah, untuk memudahkan, ini sebaiknya kegiatan inti dilengkapi dengan lembaran kerja siswa atau LKS. Susunan yang terakhir yaitu ada langkah-langkah pembelajaran akhir atau penutup. Penutup merupakan kegiatan akhir pembelajaran. Menutup pembelajaran ini tidak hanya sekedar mengakhiri pelajaran dengan salam, tetapi di sini adalah menekankan atau ada penguatan terhadap apa yang telah diperoleh peserta didik selama mengikuti pembelajaran. Pendidik memberikan simpulan terhadap apa yang telah dipelajari. Dalam kegiatan penutup juga dilakukan penilaian dan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Di samping itu, pendidik juga bisa mengarahkan peserta didik untuk membuat rangkuman atau simpulan. Pendidik memeriksa hasil belajar peserta didik dengan memberikan tes tertulis atau tes lisan, atau meminta peserta didik untuk mengulang kembali simpulan yang telah disusun, atau dalam bentuk tanya jawab. Langkah-langkah pembelajaran ini dimungkinkan disusun di dalam bentuk seluruh rangkaian kegiatan, sesuai dengan karakteristik model pembelajaran yang dipilih, menggunakan urutan sintaks sesuai dengan modelnya. Oleh karena itu, kegiatan pendahuluan atau awalan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup tidak harus ada dalam setiap pertemuan.